Dulu padahal Budiman Sujatmiko itu sebagai ikon ya, ikon perlawanan lah. Dan bahkan juga mahasiswa pada waktu lalu itu mengeluh-ngeluhkan, memuji-muji Budiman Sujatmiko ya, dikarenakan perlawanannya pada Orde Baru. Bahkan banyak sekali mahasiswa itu yang tergerak gara-gara Budiman Sujatmiko yang pada saat lalu menyuarakan terkait penurunan Pak Soeharto. Ya, memang pada waktu lalu itu Budiman Sujatmiko sebagai ikon perlawanan Orde Baru lah. Bisa dikatakan demikian. Dikarenakan pada waktu lalu juga pernah menjadi tahanan politik pada era Orde Baru dan lain sebagainya, dan akhirnya membuat nama Budiman Sujatmiko itu kembali dieluk-elukan oleh mahasiswa. Tapi saat ini sudah berbeda. Ketika Budiman Sujatmiko yang pada waktu lalu mengkritik Pak Prabowo secara keras, mengkritik apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo pada waktu lalu disinyalir juga sebagai dalang dan lain sebagainya lah. Ya, konon katanya seperti itu. Tetapi tiba-tiba Budiman Sujatmiko mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan bahkan sekarang memuji-muji Pak Prabowo. Ini kan sangat aneh sekali, sangat lucu sekali. Makanya mahasiswa di sini juga tidak tinggal diam ketika Budiman Sujatmiko memberikan orasinya lah di panggung yang di sini banyak mahasiswa-mahasiswa, bahkan ditolak. Menurut saya sangat masuk akal sekali. Ucapan Budiman Sujatmiko saat ini sudah tidak relevan dengan apa yang pernah diungkapkan pada waktu lalu. Dulu membenci, sekarang memuji-muji. Ini kan juga sangat aneh sekali. Di mana juga kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang dirasa itu sangat wow sekali, sangat menghambur-hamburkan APBN, terlebih makan bergizi gratis. Seharusnya membuatkan apa dulu? Membuatkan pengawasan dulu lah sebelum makan bergizi gratis ini dilaksanakan. Bayangkan anggaran sangat besar sekali loh. Seharusnya kan melibatkan kejaksaan, melibatkan KPK, melibatkan ombudsman, melibatkan semuanya lah di situ. Tetapi bagaimana bisa ketika makan bergizi gratis, di situ banyak yang terlibat, ada politikus terlibat, ada partai politik terlibat, ada yayasan Polri TNI terlibat. Makanya di sini akhirnya banyak yang kemungkinan ya tanda kutip tidak berani untuk melakukan pengawasan dikarenakan banyak sekali terlibat ya. Partai politik terlibat, yayasan ini itu terlibat lah, intinya seperti itu. Jadi ini juga harus dievaluasi total lah makan bergizi gratis. Yang kedua, KDMP, program KDMP juga terbukti lah. Ini sangat pemborosan sekali anggaran, di mana pada waktu lalu itu Pak Prabowo melakukan efisiensi bagus sekali, efisiensi itu bagus, tetapi pelaksanaan KDMP dan makan bergizi gratis ini menurut saya hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja yang mendapatkan cuan. Bayangkan, seharusnya makan bergizi gratis ini bisa tepat sasaran ke siswa-siswa yang membutuhkan benar-benar makanannya bergizi, tetapi ya Anda tahu sendirilah, ini kan juga sangat buruk sekali. Tetapi Budiman Sujatmiko malah memuji setinggi langit Pak Prabowo. Seharusnya kalau Budiman Sujatmiko datang di arena mahasiswa, seharusnya mendengarkan. Lebih baik mendengarkan daripada orasi-orasi seperti ini ya. Mendengar. Bukan sesi tanya jawab, mendengar aspirasi. Dikarenakan Budiman Sujatmiko berada di pemerintahan. Jadi menurut saya mendengar aspirasi saja. Bukan malah memberikan ya yang seperti inilah. Pencitraan lah dan lain sebagainya. Menurut saya masyarakat sudah cerdas kok saat ini. Apalagi ini mahasiswa ya. Mahasiswa pastinya sudah sering sekali melihat berita, pemberitaan A, B, C, dan E, dan lain sebagainya. Menurut saya program-program dari Pak Prabowo sangat keren-keren, bagus-bagus. Tetapi itu tidak diimbangi dengan pengawasan. Akhirnya terkesan pemborosan. Akhirnya terkesan menghambur-hamburkan anggaran. Ya, yang saya lihat juga demikian. Ini dikomentari oleh Gun Romli ya. Kampus kok dijadikan panggung pencitraan menteri, dosen, dan mahasiswa, tidak dilibatkan, ibaratnya ada yang datang ke rumahmu, ngomong seenaknya, tuan rumah tidak dilibatkan jadi pembicara. Pantas saja mahasiswa marah dan protes acara propaganda murahan ini. Ya, di sini memang terlibat ya, terlibat adu mulut dan lain sebagainya. Jangan punya pikiran untuk membuat satu manuver yang merusak media. Silakan. Kita harus berdiri. Bersama ada yang belum bisa.
Jadi ini seolah-olah kampanye ya, kampanye. Ya, seperti itulah. Padahal dulu Budiman Sujatmiko seorang aktivis yang menurut saya disegani ya oleh mahasiswa. Ya, seperti halnya Adian sampai saat ini juga masih berkomitmen ya, masih berkomitmen menjaga apa namanya komitmennya ya. Bahkan sampai saat ini pun juga belum bermanuver ya mendukung Pak Prabowo dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Dari Sarifan, minimal mereka datang ke forum diskusi mahasiswa, namun ada yang sebagian membawa diskusi tidak kondusif. Budi ini merasa lagi main kandang di UGM, di kanal informal resim pula, tanpa sadar keadaan di bawah sudah berubah. Angin tak lagi berpihak pada citra hero yang selama ini dia nikmati. 3 orang itu datang cuma omong-omong doang, nggak ada manfaatnya sama sekali. Sudah bukan siapa-siapa Budiman itu. Mau pencitraan seolah resim ini demokratis, datang ke kampus ngajak dialog. Menyala UGM-ku, ini baru asli UGM. Tolong sekalian tampol penipu yang ngaku-ngaku UGM yang menghancurkan nama UGM dan negara. Mahasiswa ke otoriter membubarkan diskusi. Ini kan juga sangat bohong sekali lah. Ya, sangat sangat bohong sekali. Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan mahasiswa saat ini sudah bisa melihat lah rekam jejak dari Budiman Sujatmiko ya. Budiman Sujatmiko yang dulu selalu mengkritik Pak Prabowo saat ini memuji-muji, ini kan juga sangat lucu sekali. Nah, mahasiswa ungkap alasan geruduk Budiman CS saat diskusi di UGM. Nah, di sini saya juga penasaran sih. Jumlah mahasiswa mengungkapkan alasan mereka menggeruduk hingga mengejar para pejabat negara yang hadir dalam acara diskusi di Joglo UGM Sleman DIY. Acara diskusi Kopdar itu dihadiri. Ya, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel yang membahas seputar perpolitikan Dines 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Kita sudah menyaksikan yaitu cuplikan video sebelumnya, oleh sebab itu saya akan membacakan yaitu sebagian dari pendapat teman-teman kita. Saya masih ingat dengan jelas saat kami berkumpul bersama di Cikini ketika membahas kondisi bangsa saat itu. Di sana saya kagum dan terpukau dengan paparan solusi ideal untuk bangsa. Dengan gaya bicara yang runtut dan bertata, dia yang lurus berkacamata, dari PRD lebih condong ke arah Marsim atau golongan kiri. Dialah Budiman Sujatmiko. Satu kata terucap yang pernah dia katakan waktu itu yang bikin saya tersenyum miris saat ini. Jangan kau gadaikan jiwa ragamu hanya untuk kesenangan materi duniawi sesaat. Kita harus tumbangkan pemerintahan korup, nepotisme, dan biadab yang telah menyengsarakan rakyat dan bangsa Indonesia. Di sana ada juga sekumpulan pemuda mahasiswa yang hadir dan sekarang menghiasi belantara politik yang culas dan busuk ini. Andi Arief atau PRD, Pius, Lastri Lanang, Desmond, dan banyak lainnya yang tak perlu saya sebutkan satu-satu. Itulah pertemuan terakhir kami sebelum bubar diburu oleh tim Mawar Prabowo dan Bais. Saya kembali ke Yogyakarta melanjutkan studi yang terbengkalai. Alhamdulillah tidak tergoda terjun dalam politik kotor ini hingga detik ini. Namun hanya bisa mengurut dada melihat orang-orang yang dulu saya kagumi hanya menjadi bajingan dan manusia busuk mengekor kepada pemerintah dan jolim kepada rakyat. Nah, itulah manusia, kita tidak ketahui. Kini nanti berhati baik, besoknya kita tidak ketahui hatinya, karena hati manusia itu berubah-ubah. Puluhan tahun dia setia sama ideologinya, walau nggak dikasih jabatan sama PDIP, terus dia butuh duit miliaran untuk proyeknya, pinjam sama teman, nggak dapat, maka membelotlah dia jalur Dasko, jalur Hashim. Yang dulu teriak-teriak anti korupsi, sekarang jadi menteri lupa diri.
Hanya harta yang kau cari Budi. Aku masih ingat dulu menjelek-jelekkan Prabowo seorang penculik. Sekarang kau jelati si Budi. Senior dan junior kelakuannya sama saja. Teriak-teriak waktu masih kuliah, giliran jabat korupsi. Salam Noel. Sama dengan si Fahri, ini cocok bagus bahwa hidup dan ideologi seorang bisa berubah karena kekuasaan dan uang. Politisi jangkrik saat masih liar, suaranya nyaring, memekakan telinga, tapi saat sudah diberi kandang oleh tuannya, suaranya akan merdu mendayu buat tuannya senang. Budiman sang pengkhianat reformasi. Tolong para sineas buatkan filmnya biar sejarah jelas demi anak cucu kita membangun Indonesia lebih baik lagi. Pengkhianatan akan terus berkhianat, pendusta akan terus berdusta. Jangan pernah percaya pada pengkhianat dan pendusta. Iblis pun kelak akan mengkhianati dan mendustai para pengikutnya juga. Sejarah mencatat, sejarah terus berulang. Tritura, Malari, Reformasi, hampir semua tokohnya yang dirangkul penguasa jadi pejabat mengkhianati perjuangan mereka sendiri. Mereka yang di luar kekuasaan lebih mudah menjaga idealisme dan tetap bersama rakyat. Pengkhianat reformasi anti-MBG kebijakan pribadi ilegal bukan atmat Undang-Undang Dasar 45 dukung dosa tante triliun. Dulu yang dilawas jelas, ini yang dilawan siapa? Rupiah menguat, kebijakan pemerintah menyudutkan oligarki yang punya minimarket di desa-desa dan imported nakal tetap mendukung perjuangan mahasiswa kalau amanat penderitaan rakyat. Bersihkan negeri ini dari para pengkhianat reformasi. Jangan biarkan para pengkhianat menjadi pemimpin di negeri ini. Bang Adian, hati-hati loh, bisa-bisa PDIP dituduh menunggangi mahasiswa. Kita tuntut saja yuk penghancuran rejim Orba yang digulingkan sekaligus menjadi kacung dari menantu rejim Orba itu sendiri. Manusia apa ini? Cocok sekali diberangus. Sikat. Sudah dapat jabatan, sudah dapat sumber uang, ya jadilah penjilat demi semua itu. Idealis digadaikan. Dari awal-awal sudah diduga Budiman berpotensi mencela-mencelet. Terbukti dia pengkhianat reformasi, nggak ada harganya. Indonesia politisinya tidak ada yang militan. Semua akan meleleh bila berhadapan dengan amplop dan jabatan. Jadi aktivis boleh-boleh saja, asal tetap pada jalur yang diinginkan demi seluruh rakyat. Tapi kalau berbelok pada pemerintahan yang tak berpihak pada rakyat dan hanya demi hidup yang enak, sehingga lupa pada perjuangan yang sebenarnya yang dikepruk endasmu saja. Kalau jadi aktivis untuk tujuan bisa dekat dengan penguasa dan berkuasa, kayak bisa itu contoh orang munafik. Masih untung gak ditelanjangi kayak si AA. Saya akan membacakan yaitu komentar terakhir dari teman kita, Kabar Bonapa Sogit. Gayanya Budiman yang mau memerintah mahasiswa. Budiman masih merasa seperti dulu yang masih dihargai anak-anak muda. Sekarang di hadapan para mahasiswa, Budiman sudah seperti sampah. Jangan standar ganda. Siapapun kalau sudah satu kolom pasti akan membela. Terima kasih Adian pada saat Jax Owi periode pertama jejak digital itu kejam. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan, yaitu sebagian dari pendapat teman-teman kita. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Secepatnya lah mereda gonjang-ganjing yang terjadi ataupun polemik yang terjadi di negara kita ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.